Raden Ahmad Suebardjo Djojo Adi Suerdjo. 23 Maret 1896 sampai 15 Desember 1978 adalah tokoh pejuang kemerdekaan Indonesia, diplomat, dan seorang pahlawan nasional Indonesia. Ia adalah Menteri Luar Negeri Indonesia yang pertama. Ahmad Suebardjo memiliki gelar Master in the Rechten yang diperoleh di Universitas Leiden, Belanda pada tahun 1933. Data: Ahmad Suebardjo dilahirkan di Teluk Jambe, Karawang, Keresidenan Batavia pada 23 Maret 1896. Ayahnya bernama Teuku Muhammad, masih keturunan bangsawan Aceh dari Vidye. Dari pihak ayah adalah ule Balang dan ulama di wilayah Lueng Putu. Sedangkan Teuku Yusuf adalah pegawai pemerintahan dengan jabatan Menteri Polisi di wilayah Teluk Jambe, Karawang. Ibu Ahmad Suebardjo bernama Wardinah. Ia keturunan Jawa Bugis dan merupakan anak dari camat di Teluk Agung, Cirebon. Ayahnya mulanya memberinya nama Teuku Abdul Manap, sedangkan ibunya memberinya nama Ahmad Suebardjo. Nama Djojo Suerdjo ditambahkannya sendiri setelah dewasa saat ia ditahan di penjara Ponorogo karena peristiwa 3 Juli 1946. Ia bersekolah di Hogere Burger School, Jakarta, saat ini setara dengan sekolah menengah atas, pada tahun 1917. Ia kemudian melanjutkan pendidikannya di Universitas Leiden, Belanda, dan memperoleh ijazah Master in the Rechten, saat ini setara dengan sarjana hukum di bidang undang-undang pada tahun 1933. Peran terhadap Indonesia semasa masih menjadi mahasiswa. Suebardjo aktif dalam memperjuangkan kemerdekaan Indonesia melalui beberapa organisasi seperti Jong Java dan Persatuan Mahasiswa Indonesia di Belanda. Pada bulan Februari 1927, ia pun menjadi wakil Indonesia bersama dengan Muhammad Hatta dan para ahli gerakan-gerakan Indonesia pada persidangan antarbangsa, Liga Menentang Imperialisme dan Penindasan Penjajah, yang pertama di Brussels dan kemudiannya di Jerman. Pada persidangan pertama itu juga ada Jawaharlal Nehru dan pemimpin nasionalis yang terkenal dari Asia dan Afrika. Sewaktu kembalinya ke Indonesia, ia aktif menjadi anggota Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau BPUPKI dan kemudian Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau PPKI. Peristiwa Rengas Dengklok. Pada tanggal 16 Agustus 1945, pada pemuda pejuang termasuk Chaurul Saleh, Sukarni, dan Wikana Sudako Singeh dan pemuda lain membawa Soekarno dan Muhammad Hatta ke Rengas Dengklok. Tujuannya adalah agar Insinyur Soekarno dan Drs Muhammad Hatta tidak dipengaruhi oleh Jepang. Peristiwa ini dinamakan peristiwa Rengas Dengklok. Di sini mereka kembali meyakinkan Soekarno bahwa Jepang telah menyerah dan para pejuang telah siap untuk melawan Jepang, apapun risikonya. Di Jakarta, golongan muda, Wikana, dan golongan tua yaitu Ahmad Suebardjo melakukan perundingan. Ahmad Suebardjo menyetujui untuk memproklamasikan kemerdekaan Indonesia di Jakarta. Maka disitulah Yusuf Kunto untuk mengantar Ahmad Suebardjo ke Rengas Dengklok. Ahmad Suebardjo berhasil
meyakinkan para pemuda untuk tidak terburu-buru memproklamasikan kemerdekaan. Bahkan Ahmad Soebardjo memberikan jaminan dengan taruhan nyawa bahwa proklamasi kemerdekaan akan diumumkan pada tanggal 17 Agustus 1945 selambat-lambatnya pukul 11.30. Dengan adanya jaminan itu, Komando Kompi Peta Rengas Dengklok Cudanko Subeno bersedia melepaskan Soekarno dan Hatta kembali ke Jakarta. Proklamasi. Konsep naskah proklamasi disusun oleh Bung Karno, Bung Hatta, dan Ahmad Soebardjo di Rumah Laksamana Muda Maeda. Setelah selesai dan berargumentasi dengan para pemuda, dini hari 17 Agustus 1945, Bung Karno pun segera memerintahkan Sayuti Melik untuk mengetik naskah proklamasi menuju akhir hidup. Pada tanggal 18 Agustus 1945, Soebardjo dilantik sebagai Menteri Luar Negeri pada Kabinet Presidensial Kabinet Indonesia yang pertama dan kembali menjabat menjadi Menteri Luar Negeri sekali lagi pada tahun 1951 sampai 1952. Selain itu, ia juga menjadi Duta Besar Republik Indonesia di Switzerland antara tahun-tahun 1957 sampai 1961. Ahmad Soebardjo de Jojo Suerjo meninggal dunia dalam usia 82 tahun pada 15 Desember 1978 di Rumah Sakit Pertamina, Kebayoran Baru akibat flu yang menimbulkan komplikasi. Ia dimakamkan di rumah peristirahatannya di Cipayung, Bogor.